Berawal disembuhkan seekor anjing saat dirawat di rumah sakit, siswa kelas 4 SD bernama Agung Laina Dewi Pertiwi kini mampu mengobati anjing yang sakit. Agung Dewi juga mampu menaklukkan anjing galak hanya dari pandangannya yang lembut, sehingga ratusan ekor anjing telah disembuhkan dan diberikan secara gratis bagi yang memerlukan. Kini dengan menempati lahan kontrakan, Agung Dewi bersama kakeknya menampung 56 ekor anjing yang ditemukan sakit di jalanan. Seperti apa kisah Agung Dewi yang kini banyak didatangi warga untuk mengobati anjing sakit itu? Tonton video lengkapnya sampai tuntas. Videonya, kami mohon agar diklik subscribe-nya di pojok kanan bawah, dan jangan lupa juga untuk klik loncengnya agar Anda nantinya mendapatkan informasi dan video lain dari kami secara gratis. Terima kasih atas dukungan Anda. Berkunjung ke rumah anak Agung Laina Dewi Pertiwi tidaklah teramat sulit, karena jika menanyakan kepada warga Banjar Bangkilesan Desa Mas Kecamatan Ubud ini, nama Agung Dewi yang kini memelihara lebih dari 50 anjing sudah menjadi perbincangan warga, karena saat duduk si kelas 4 SD memulai peliharaan anjing hingga jumlah 20 ekor lebih. Menurut Agung Dewi, kecintaannya pada hewan yang dikenal sangat setia dengan tuannya ini. Saat duduk di kelas 4 sekolah dasar, saat itu dia sempat keracunan makanan. Akibat musibah itu, Agung Dewi harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar. Karena kondisinya sangat lemah, Agung Dewi sempat tak sadarkan diri. Namun di hari ketiga, ketika ayahnya datang ke rumah sakit dengan membawa seekor anak anjing yang ditemukan lemas dan sakit ketika menuju rumah sakit, tanpa sengaja anak anjing liar itu ditempatkan di atas tempat tidur perawatan Agung Dewi. Awalnya anjing berbulu hitam itu diam saja, namun beberapa saat anak anjing menyilati telapak kaki Agung Dewi. Entah apa sebabnya, Agung Dewi seketika langsung muntah-muntah. Padahal sampai hari ketiga, Agung Dewi hanya lemas, bahkan beberapa kali sempat tak sadarkan diri. Beberapa saat setelah muntah, kondisi Agung Dewi dinyatakan sudah membaik. Agung Dewi pun diizinkan pulang oleh dokter yang merawatnya di rumah sakit terbesar di Kabupaten Gianyar. Masih ada anjing itu? Nama anjingnya siapa? Adopsi palingan orang-orang maunya ambil yang kecil, lebih gampang untuk merawatnya untuk anjing. Kalau ambil yang besar itu kan pasti akan ada gejala, mungkin nggak mau adaptasi di rumahnya. Terus kalau ngadopsi kena biaya berapa? Kalau ngadopsi nggak kena biaya, adopsi aja. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang kasih bantuan ke Apa? Terus untuk melakukan itu dibantu oleh siapa? Anak Agung Oka Yasna, kakeknya Agung Dewi yang bantu merawat dan memelihara anjing yang kini berjumlah 56 ekor, mengaku tidak berani menolak atau melarang cucunya memelihara ekor yang sebelumnya mencapai jumlah 75 ekor. Selain pernah menyembuhkan cucunya yang ditinggal ibunya saat masih bayi, Oka Yasna yakin cucunya itu ditunjuk dan dipercaya oleh Yang Maha Kuasa untuk melindungi anjing-anjing yang dibuang maupun yang dibuang pemiliknya. Karena Agung Oka Yasna yang sebelumnya berprofesi sebagai tukang ukir kayu, karena sayang dan kasihan pada cucunya yang memelihara puluhan ekor anjing, maka Agung Oka Yasna berhenti sebagai tukang ukir dan mulai membantu Agung Dewi memelihara dan merawat anjing-anjing yang telantar karena dibuang oleh pemiliknya.
Selain membantu Agung Dewi merawat hewan kesayangan cucunya itu, Oka Yasna juga ikut membantu membiayai untuk membeli pakan atau obat-obatan, seperti beras yang diperlukan setiap hari mencapai 7 kg, ketela sebanyak 4 kg dan makanan anjing olahan pabrik minimal 3 kg sehari, belum lagi vitamin serta obat-obatan sekali waktu jika diperlukan. Memang diakui sejumlah donatur ada saja yang datang ikut membantu, namun semua itu tidak menentu diterimanya. Bahkan saat awal mewabahnya virus corona atau COVID-19, sama sekali tidak ada bantuan datang. Sementara jumlah anjing yang dibuang maupun yang dibawa ke rumahnya semakin banyak jumlahnya, karena kecintaan pada hewan anjing. Semua dirawatnya dengan berbagai keterbatasan biaya. Bahkan menurut Oka Yasna yang mengontrak tempat tinggal bersama puluhan anjing yang ditampungnya itu, hanya tinggal 3 tahun dan habis kontrak tahun 2023, sehingga dari sekarang harus memikirkan untuk biaya kontrakan lahan untuk tempat tinggal beserta anjing-anjing itu. TVRI dia. Yang ini sistem dia ini dari lahir kan sudah mungkin orang-orang itu mungkin dia bilang itu ada anak kecil sama ini kalau dia tidak ada pengaruh gitu ya, malahan dia itu bisa beradaptasi dengan diri. Saya terima kasih si anak sendiri beradaptasi dengan anjing biasa. Pernah akhirnya mengeluh gimana ya pernah mungkin dia tuh dapat nyari anjing gimana caranya anjing ini di jalan biar tidak di jalan-jalan lagi, biar tidak mati di jalan. Dan kalau masalah makanan saya berusaha gimana sebisa mungkin. Prinsip ya memang pertama kali bingung gimana caranya nyuci anjingnya, nyuci kan banyak sih kalau makanan aku kira daripada anak sakit terus lebih baik dah ikut aja jalannya. Nggak pernah kalau tiang dulu pernah tiang memikirkan waktu tidak ada makan kan bingung gimana cari makan ya. Dewi colang dikit aja melihara anjing, kasihan dia anjing di jalan yang tak kasih ya sakit lagi, nggak mau sekolah, nggak mau makan, daripada anak dia dulu lebih baik yang lanjutin aja sampai dia motor uang ini tidak muang. Nah semenjak mulai dia SD kelas SMP kelas 2 ada perubahan sampai sekarang ada perubahan. Perubahannya seperti apa, Pak? Ya ada makanan, ada yang bantu dari ini ada, dan itu pertama kali itu dari Spanyol Pos dulu pertama sini, udah respon, udah itu Jakarta, udah itu pada Bali, udah itu Spanyol apa tuh lagi Libur Bali, dan itu baru RCTI baru dulu masuk dah pertama. Dewi tidak mengharapkan biaya pun, yang penting dia tuh dibantu masalah makanan. Jadi si Dewi waktu kemarin sudah ada yang kesini, masalah karena masalah ekonomi sini dan pembantuan tidak ada juga. Tapi tiang berusaha bagaimanapun yang bisa berusaha sama Dewi ya. Dewi membantu warga juga mengobat-obat anjingnya dia, nah dikasih uang sekedar untuk beli makanan. Kadang-kadang tidak beli punya beras ya, dibeli roti sana beliin dia satu kampil itu yang harganya 4.000 nya kulit roti tawar itu dibeli sama dia, dikasih hanya anjing. Yang penting anjing tidak terlapar itu aja. Yang penting sekarang ini Dewi itu ya sungkawa lah, berterima kasih juga sama si film karena tuh dia tuh tidak ada dia tuh mungkin nanti apa Dewi ya. Kalau dia dulu tuh kecil kurus hitam. Kalau sebenarnya bapak lihat Dewi waktu dia SD itu hitam kurus waktu sakit tuh, kurus hitam sekali. Nah, yang mendirikan Niki Pondok Aswatamo, Bung Dewi melarang Niki semenjak ada COVID seperti ini, yang masa kewalahan, masalah makanan anjing. Kalau tiang tidak berusaha di mana tiang cari sampai tiang mutang sana sini, yang penting anjingnya ini bisa hidup kembali, dia tidak terlambat jalan lagi. Tidak ada bantuan, Pak, sama ini? Bantuannya sampai sekarang tidak ada. Kalau dari dinas peternak, dinas sosial peternak tidak ada sama sekali. Kebanyakan donatur orang luar. Memang orang dari Gianyar, daerah Bali banyak orang kaya, tapi cuma tidak respon ke sini, responnya aja ke bisnis saja. Banyak orang-orang Bali kan banyak juga, tidak ada. Malahan orang itu orang luar yang banyak. Sampai utang berapa kilo beras? Kalau sekarang itu hampir 8 ke 9 di Lepinus. 8-9 apa itu? 8 kampil.
Kini di tengah mewabahnya virus corona yang menimpa negara-negara di dunia, rumah anjing Aswatama yang beralamat di Banjar Bangkilesan Ubud ini, kini kewalahan untuk pengadaan pakan untuk anjing yang ditampungnya. Tidak hanya donatur yang sebagian besar dari luar negeri, bantuan dari pemerintah daerah pun memang sejak awal tidak pernah diterimanya. Padahal setiap hari anjing jalanan yang ditampung Dewi perlu makan setiap hari 2 kali ditambah pakan tambahan, serta nutrisi dan obat-obatan yang wajib disiapkan jika ada hewan peliharaan itu jatuh sakit. Agung Dewi juga bercerita, sebelumnya dia sempat dinaungi sebuah yayasan besar di Ubud yang juga memelihara anjing. Yayasan itu selalu mencatat, mendaftar serta mempublikasikan berbagai kegiatannya dalam memelihara dan merawat anjing. Namun hampir tidak pernah dibantu. Kalaupun ada bantuan yang disampaikan donatur kepadanya, hampir tidak pernah utuh. Hal ini dapat dibuktikan dengan kedatangan seorang orang asing dengan diantarkan pemandunya. Orang berkewarganegaraan asing itu mengaku sempat menitip bantuannya untuk Dewi namun tidak pernah sampai. Kedatangannya di rumah Agung Dewi juga diakui orang asing dengan memalsa, karena pihak yayasan melarangnya datang ke rumah Agung Dewi. Karena itu Dewi mengaku ditipu oleh yayasan itu, sehingga disuruh keluar dari yayasan dan kembali urus anjing kesayangannya itu secara mandiri. Dari sinilah kemudian kiprah mulia Agung Dewi dikenal luas sebagai penyayang hewan anjing yang dipungut dari jalanan. Namun Dewi yang murni pemeliharaan dan merawat anjing-anjing Yabek dibuang pemiliknya, murni sebagai kecintaan dan kasih sayang. Kegiatan mulianya itu tetap ditekuni, bahkan di tengah krisis akibat COVID-19 sekalipun, Agung Dewi masih mau menerima penyerahan anjing warga yang dicampakan. Bahkan Agung Dewi secara tulus ikhlas masih berkenan datang ke rumah warga untuk mengobati anjing yang sakit. Semua itu dia lakukan karena Agung Dewi berutang nyawa pada Iselem, anjing kecil yang dipungut ayahnya di jalanan, dan selanjutnya menyelamatkan jiwanya saat keracunan, dan dirawat di rumah sakit Sanjiwani Gianyar. Tapi kan banyak bawa, tidak boleh kalau berbahaya surat bawa dulu kan. Kayak itu kan terima ya gitu. Foto-foto. Terima kasih sudah menonton habis videonya. Jangan agar diklik subscribe-nya di pojok kanan bawah, serta buka loncengnya agar Anda nanti mendapatkan informasi dan video lain dari kami secara gratis. Tidak lupa kamu ucapkan terima kasih atas dukungan Anda.